mencintai Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, mencintai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mencintai para wali-wali Allah, pejuang-pejuang, khalifah-khalifah. Ini bukan kultus namanya. Ya inilah namanya mahabbah lillah. Karena kedekatan mereka kepada Allah, kedekatan mereka dengan Rasul, maka kita cintai. Ini bagian dari iman ini. Bagian dari kesempurnaan iman. Jadi perlu kita merenung, apakah kita ini pernah mencintai orang itu karena Allah itu pernah apa tidak? Nah, kalau kita ini di dalam hati ini ada rasa cinta kepada seseorang semata-mata karena Allah, tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, nah kita masuk golongan ini. Masuk golongan ini. Allahumma ij'alna minhum. Almarhum ma'aman ahabba, orang dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau orang itu kok dalam hati itu kok ada cinta kepada orang-orang soleh, cinta para nabi, cinta para ulama, cinta orang-orang soleh, bersih semata-mata karena Allah, itu sudah tanda itu. Tanda dia ini akan husnul khotimah. Karena orang itu di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Tapi orang kok dalam hatinya itu nggak ada respon, nggak tertarik dengan orang-orang soleh, nggak tertarik dengan orang-orang baik. Ini bahaya ini ya. Ini ada tanda-tanda dia ini akan su'ul khotimah. Oleh karena itu perlu kita ini banyak membaca cerita para nabi, cerita para rasul, cerita wali-wali Allah, supaya di dalam hati kita ini ada rasa kecintaan, hormat kepada mereka. Ini bagian dari cara untuk menjaga iman kita. Nah, orang itu kadang-kadang itu salah paham. Ini kultus ini Pak kalau begitu ini. Oh, kok kultus barang itu. Ini namanya mahabbah lillah, bukan kultus. Mahabbah lillah, kecintaan karena Allah, ini perintah Allah. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak iman salah satu di antara kamu sebelum mencintai Allah dan Rasulnya melebihi semuanya. Ya, kalau orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, sudah otomatis akan cinta dengan apa saja yang ada hubungan dengan Allah dan Rasulnya. Dia akan mencintai para sahabat, mencintai para ulama. Sejauh mana mereka punya hubungan dengan Rasul, maka sejauh itu pula kita cintai dia. Jadi kita ini mencintai para ulama, mencintai Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Asy-Syafi'i, mencintai Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, mencintai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mencintai para wali-wali Allah, pejuang-pejuang, khalifah-khalifah. Ini bukan kultus namanya. Ya inilah namanya mahabbah lillah. Karena kedekatan mereka kepada Allah, kedekatan mereka dengan Rasul, maka kita cintai. Ini bagian dari iman ini. Bagian dari kesempurnaan iman. Tapi ada orang yang salah paham, dianggap ini, oh ini tidak benar, besar-besarkan makhluk. Bukan. Ini bukan membesar-besarkan makhluk, membesar-besarkan hubungan mereka dengan Allah itu. Mencintai karena mereka ada hubungan dengan Allah itu.
mengagungkan Rasul, ini bagian dari mengagungkan Allah karena dia Rasulullah. Mengagungkan sahabat, bagian dari mengagungkan Rasul karena sahabat itu santri-santrinya Rasulullah. Begitu juga seterusnya. Kita ini harus punya pemahaman itu yang lurus, jangan terpengaruh dengan orang-orang jahil. Karena agama ini tidak akan bisa dikerjakan dengan baik tanpa ada cinta. Kalau orang itu sudah dimasuki dalam hatinya rasa cinta pada Allah, cinta sama Rasul, cinta dengan orang-orang ahlul iman, mengamalkan agama itu jadi lezat, jadi nikmat, jadi seneng. Tapi kalau orang itu hatinya tidak ada cinta, wah, agama ini jadi sangat pahit. Wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ibadillah, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah, la unasan, sungguh ada manusia-manusia, mahum, bukanlah mereka ini bi anbiya, para nabi, wala syuhada, dan tidak pula orang-orang mati syahid, taghbituhum, iri kepada mereka. Maksud tasbih itu kalau terjemah letterleknya ya iri, tapi maksudnya di sini ini mengagumi gitu aja. Taghbituhum, mengagumi mereka, al-anbiya'u, para nabi, wa syuhada'u, dan orang-orang mati syahid, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bimakanihim, sebab kedudukan mereka, minallahi, dari Allah. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, tukhbiruna, engkau memberitahu kepada kita, manhum, siapakah mereka? Qala, baginda mengatakan, qaumun, mereka ini adalah kaum tahabu, yang mereka saling cinta mencintai, biruhillah, dengan sebab agama Allah. Baca mudah. Atau biruhillah, sebab kecintaan Allah. Mala ghairi arhamin, bukan karena hubungan sanak famili, bainahum, antara mereka, wala amalin, dan bukan karena harta, ya ta'ataunaha, yang mereka mengurusnya. Wallahi, demi Allah, inna wujuhahum, sesungguhnya wajah-wajah mereka la nurun, sungguh bercahaya. Wa innahum, sungguhnya mereka la ala nurun, sungguh atas cahaya. Wala yakhafun, dan mereka tidak takut, idza khafa, ketika takut, annasu, manusia. Wala yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati, idza hazina, bila sedih, annasu, manusia. Wa qara'a, dan baginda Nabi membaca hadil ayat ini, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala, ingatlah, inna awliya Allah, sesungguhnya para wali-wali Allah, la khawfun, tidak ada ketakutan, alaihim, atas mereka, wa la hum, dan tidak pula mereka yahzanuna, bersedih hati. Rawahu Daud. Ini Nabi bercerita tersebut, kemudian membaca ayat ini, ala inna awliya Allah. Maknanya bahwa di antara ciri khas wali-wali Allah itu adalah saling cinta mencintai karena Allah. Saling cinta mencintai karena Allah. Jangan saling cinta mencintai karena Allah itu bagian dari syaratnya iman. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak akan masuk surga sebelum beriman, dan tidak akan bisa beriman sebelum tahabu, saling cinta mencintai. Saling cinta mencintai karena Allah. Maka setan itu pintar untuk merusak iman itu. Di antaranya umat Islam dibikin bertengkar satu sama lain.
Gara-gara partai, gara-gara organisasi, gara-gara urusan uang, urusan apa, urusan kedudukan, dibikin bertengkar satu sama lain, caci mencaci satu sama lain. Nah saat itu imannya jadi rusak nanti. Jadi pertengkaran, kebencian antara orang yang beriman ini betul-betul sangat merugikan, sangat merusakkan iman. Ya, sedangkan dunia ini manusia itu masya Allah ya. Ada yang bikin kita ini sakit hati itu ada aja. Bagaimana untuk supaya kita timbul tahabu, saling cinta mencintai karena Allah itu bagaimana caranya? Kalau kita ini senantiasa melihat kebaikan orang, memaafkan orang, ya kan? Jangan suka mendengarkan cerita-cerita mengenai keburukan orang. Tutup telinga kita, tutup mata kita dari keburukan orang. Nggak usah melihat keburukan orang itu, nggak usah. Sehingga kita bisa saling cinta mencintai karena Allah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala inna lillahi julasa'a yaumal qiyamah. Inna lillahi sesungguhnya bagi Allah julasa'a, teman duduk maksudnya. Ini julasa maknanya teman duduk asalnya, tapi yang dimaksudnya orang-orang yang dekat kepada Allah. Maksudnya dekatnya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Inna lillahi sesungguhnya bagi Allah julasa ada orang-orang dekat. Yaumal qiyamati pada hari kiamat an yaminil arsy di sebelah kanannya arasy. Wa kilta yadayillah dan kedua kekuasaan Allah yaminun adalah barokah, isinya kebaikan. Wakil tayadayillah dan kedua kekuasaan Allah yaminun adalah penuh berkah. Ala manadiro atas mimbar-mimbar min nurin dari cahaya. Wujuhuhum wajah-wajah mereka min nurin dari cahaya. Laisu tidaklah mereka ini bi anbiya para nabi, wala syuhada dan tidak pula orang-orang mati syahid, wala siddiqin dan tidak pula siddiqin orang-orang yang betul-betul mantap, sangat-sangat mantap yakinnya. Jadi mereka ini tingkatan imannya juga masih lemah gitu. Tapi mereka mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Bila dikatakan ya Rasulullah, manhum siapakah mereka? Qala baginda mengatakan hum mereka ini al-mutahabbuna orang yang saling mencintai bijalalillahi karena keagungan Allah tabaraka wa taala. Rawahu Ahmad bi isnadin hasan.